Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Rizky Kurniawan di channel Rizky Fiksi. Nah, di kesempatan sore hari yang cerah ini gua pengen ngebahas tentang kekurangan dan kelebihan selama gua memakai Yamaha Vixion yang udah gua modif menjadi supermoto. Jadi basic motor gua ini Yamaha Vixion Old tahun 2011 ya, 2011 awal bulan 3. Nah, sebelum kita bahas tentang kekurangan dan kelebihan motor gua Yamaha Vixion yang udah dimodif menjadi supermoto, gua pengen nyapa sahabat Fiksi semua nih. Buat sahabat Fiksi semua yang udah subscribe, terima kasih udah subscribe dan ikutin channel gua. Terus buat sahabat Fiksi semua yang masih nonton doang, nggak subscribe, ya moga-moga nanti kalian bisa tertarik sama video-video gua tentang pembahasan seputaran Vixion supermoto ya. Dan semoga kalian bisa subscribe. Oke, di kesempatan sore hari yang cerah ini gua bakal ngebahas tentang kekurangan dan kelebihan seperti yang udah kalian baca di thumbnail gua dan di judul gua. Jadi hari ini gua akan bahas itu. Jadi untuk kekurangan dan kelebihan Yamaha Vixion supermoto gua, kita bahas dari kekurangannya ya. Wih, ada yang jual duren. Nakali. Jadi untuk kekurangan Yamaha Vixion supermoto gua selama pemakaian itu kurang lebih 6 bulan ya. Kurang lebih 6 bulan gua pakai. Itu kalau untuk kekurangannya, yang pertama itu kalau hari hujan. Nah, itu kalau hari hujan tuh nggak enak banget makainya, bro. Ya, nggak enak banget ya sahabat Fiksi semua. Karena apa? Makanya gua bilang nggak enak itu karena yang pertama itu kalau hujan itu nyiprat semua itu, dari depan maupun dari belakang. Nah, yang lebih parah itu dari belakang. Yang dari belakang itu nyipratnya sampai ke helm. Jadi buat sahabat Fiksi semua, sahabat Vixion semua yang pengen ngemodif atau ngerubah Vixionnya menjadi supermoto, kalau gua bilang pikir-pikir lagi ya. Kalau kalian semua udah siap sama resikonya, boleh deh kalian modif. Jadi itu nyiprat ya, tapi bukan masalah modifannya ya. Buat semua supermoto atau Vixion atau yang trail-trail juga itu semuanya nyiprat ya kalau hujan ya. Itu untuk kelebihan kekurangan yang pertama ya. Terus untuk kekurangan yang kedua, kalau buat gua itu lampu LED. Nah, di sini kan gua pakai lampu LED nih. Nah, sebenarnya sih nggak juga kekurangan sih lampu tuh. Ya, itu kalau masalah lampu tergantung sama kalian semua, tergantung sama sahabat Fiksi semua ya. Kalau untuk lampu, so kenapa gua bilang itu tergantung sama kalian? Ya, tergantung sama kalian. Gua lebih memilih pakai papan nomor sama lampu LED. Jadi kalau kalian pengen terang, kalian nggak usah pakai papan nomor, tapi kalian pakai batok lampu yang standaran. Itu banyak yang pakai, atau kalian pakai yang polyspot ya. Polyspot itu ada ya. Jadi kalian pakai aja yang ada lampunya. Jadi kalau seandainya malam hujan itu juga untuk penerangannya lumayan terang ya, daripada kalian pakai LED kayak gua. Nah, kalau ini yang pengalaman gua selama gua pakai lampu LED itu, kalau untuk tengah kota atau di kota, keliling-keliling kota doang, itu lumayan terang ya. Karena di kota kan cahaya jalannya atau lampu-lampu marka jalannya kan itu semua ada ya. Nah, sedangkan buat di, kalau gua kan sering jalan jauh tuh. Nah, kalau buat lintas jauh gitu kan, itu penerangannya sungguh minim ya. Jadi nggak enaknya di situ. Jadi buat sahabat Fiksi semua, pikir-pikir lagi kalau kalian mau ngerubah untuk lampunya ya. Terus yang ketiga dari tangki. Nah, untuk tangki itu ya mau nggak mau sih sebenarnya ya. Karena kenapa gua bilang mau nggak mau ya, karena kan tangki untuk supermoto atau trail kan memang kecil ya tangkinya ya.
itu kayak KLX, CRF, itu CRF lumayan besar tuh tangkinya tuh. Nah ini karena berhubung tangki gua custom, gua masih mempertahankan injeksi gua, jadi tangkinya itu kisaran 5 liter ya, gua buat ya kurang lebih 5 liter tangkinya doang, kurang lebih 5 liter. Jadi kalau gua pengen dari Bengkulu Selatan ke Provinsi Bengkulu itu gua harus isi bensin itu 2 kali ya. Jadi pertama full di Bengkulu, habis itu di kabupaten berikutnya itu Kabupaten Sluma. Jadi gua harus isi lagi di sana, di pom sana. Jadi gua isi full, baru nyampe ke provinsi ya, Provinsi Bengkulu baru nyampe. Jadi buat sahabat Pixi semua, kalau kalian mau merubah motor kalian menjadi supermoto atau Vixen kalian rubah menjadi supermoto, kalian harus pikir-pikir lagi. Tuh, WR anjir. Ya, jadi kalian pikir-pikir lagi. Nah, itu udah 3 kekurangan yang gua rasain selama gua memakai Vixen supermoto. Terus yang keempat. Nah, yang keempat ini banyak juga yang nanyain, "Bang, itu surat-suratnya gimana? Terus kalau ada razia gimana?" Nah, di sini gua jelasin sama kalian semua ya. Untuk modifikasi supermoto gua nggak tahu juga untuk di luar atau di Sumatera atau pula di luar Pulau Sumatera ya. Di luar Pulau Sumatera itu di razia atau enggak, tapi yang jelas di tempat gua ya, selama gua pakai motor kayak gini ya sering sih kejar-kejaran sama polisi. Tapi kalau pernah sih lagi naas kemarin gua kena tilang ya. Jadi selagi surat-surat lengkap, nomor rangka sama nomor mesin itu sesuai sama motor kalian, insya Allah motor bisa keluar lagi. Ya memang kena tilang, tapi motor bisa keluar ya. Nah jadi buat sahabat Pixi semua nggak usah ragu deh, tapi juga nggak usah terlalu ini ya, berani-berani amat ya. Karena kalau kalian siap nanggung resiko kena tilang, ya silakan kalian robah. Tapi kalau kalian masih mikir-mikir takut kena tilang, ya janganlah. Lebih baik jangan. Lebih baik kalian tuh beli kayak WR tuh pabrikan, aman, jadi nggak bakal kena tilang. Selagi kalian taati peraturan yang berlaku di Indonesia. Duh, gua seret nih ngomong terus nih. Nah itu udah 4 kekurangan yang gua rasain ya. Terus kekurangan yang kelima, ini kan berhubung motornya jinjit ya, jadi buat stabil rantai itu gua belum sempat buat stabil rantai. Jadi untuk kekurangannya rantai gua sering kendor. Jadi nggak enaknya di situ, karena rantai sering kendor, gua hampir seminggu sekali buat nyetel rantai ya, balik ke bengkel nyetel rantai, karena gua nggak bisa setel sendiri, gua cuma bisa pakai doang. Oh, itu WR identik banget sama Vixen ya, suaranya juga sama. Jadi itu tadi pembahasan untuk kekurangannya. Jadi di sini selama pemakaian 6 bulan itu ada berapa tadi tuh? Ada 5 atau ada 6 kekurangan ya yang gua rasakan selama 6 bulan pemakaian ya kurang lebih. Nah sekarang kita bahas untuk kelebihan selama memakai sama Vixen yang udah gua modif menjadi supermoto ya. Untuk kelebihannya yang pertama, gua lebih pede ya, makanya sumpah gua lebih pede makanya. Terserah orang mau bilang apa ya, yang jelas gua merasa ganteng loh makanya. Perasaan gua aja ya, tapi ya terserah lu pada dah. Terserah lu pada mau bilang apa ya, atau sok cakepan atau apa ya, terserah lah ya. Tapi yang jelas gua merasa pede selama gua memakai Vixen yang udah gua modif menjadi supermoto. Karena kenapa? Gua ngerasa motor gua lain sendiri dibanding motor-motor pabrikan ya. Terus yang kedua, handlingnya lebih ringan ya, lebih enak. Jadi dari bobot awal ke bobot Vixen sekarang yang udah gua buat menjadi supermoto itu jauh berbeda ya. Bobotnya berubah banget ya, jadi nggak sama. Itu enak banget, bobotnya ringan, jadi kita mau belok-belok juga, nyalip-nyalip juga itu lebih enak. Terus untuk yang ketiga,
Yang ketiga, seperti kalian lihat, jalan ini kan jalan buruk, jalan jelek ya. Jadi kaki-kakinya kan tuh. Nah, jadi kaki-kakinya kan udah gua ubah jadi KLX semua ya. Kaki-kaki maksudnya itu sok depan sama sok belakang itu udah gua ubah pakai KLX Orion ya. Jadi USD depan sama sok belakang itu udah gua ubah pakai KLX Ori ya. Jadi untuk soknya itu enak banget, lembut banget ya. Jalan jelek kayak tadi juga gua nggak kerasa apa-apa. Nah, itu kelebihannya ya. Jadi di sini gua udah bahas berapa kelebihan tuh? Udah 2 kelebihan ya. Udah 2 ya. Udah 2 apa udah 3 gitu kan. Nah, terus yang keempat itu gua jadi sorotan. Nah, gede banget gua anjir. Nah, jadi buat sahabat fiksi semua, itu tadi pembahasan tentang kekurangan dan kelebihan Yamaha Vixen yang udah gua modif menjadi supermoto. Jadi kelebihannya tadi itu gua cuma ada 3 ya. Jadi kebanyakan kekurangannya daripada kelebihannya ya. Ya, jadi kalian kalau mau buat Vixen supermoto lagi, jadi kalian harus pikir-pikir lagi ya. Jangan sampai kalian kedepannya menyesal karena rangka semua itu dipotong. Jadi kalau buat balik lagi standar itu udah nggak bisa ya. Bisa sih bisa, tapi kalau mau balik lagi standar itu susah. Nah, jadi itu untuk kelebihannya ya. Kalau untuk kekurangannya, itu tadi kekurangannya ya, salah gua anjir. Untuk kekurangannya ya, jadi kalau kelebihannya ya itu tadi. Yang pertama gua lebih pede, terus lebih ringan bawa motornya ya. Aduh, jalannya becek. Nah, ini benar-benar nggak enak nih. Biasanya kalau kita kecepatannya tinggi itu muncrat semua ya. Jadi kelebihannya tadi ya itu ya, balik lagi kelebihan. Gua ngomong kelebihan terus, tapi gua fokusnya kemana-mana gitu kan. Jadi nggak jadi terus. Nah, jadi untuk kelebihannya selama pemakaian 6 bulan yang gua rasain itu, yang pertama gua lebih pede, terus yang kedua handlingnya juga lebih ringan, terus yang ketiga untuk suspensinya itu lebih enak karena pemakaiannya itu kita pakai yang ori ya. Jadi buat kalian semua seperti video sebelum yang udah gua bahas tentang upside down ya. Jadi kalau kalian mau buat supermoto, alangkah lebih baiknya kalian pakai yang copotan atau yang Orion KLX ya, karena itu udah pabrikannya udah enak ya. Tapi kalau kalian pengen yang lebih dari itu, yang lebih bagus dari standaran KLX ya, boleh-boleh aja. Jadi semua tergantung, terserah sama kalian semua ya. Nah, mungkin buat sahabat fiksi semuanya itu aja pembahasan gua ya sambil jalan-jalan sore yang udah gua bahas hari ini. Mungkin untuk kedepannya nanti kita bisa review atau bahas mungkin untuk kedepannya kita bahas sambil enggak jalan-jalan sore ya. Oke, jadi itu aja ya pembahasannya. Buat sahabat fiksi semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Rizky Fiksi ya. Dan jangan lupa kalian like, kalian share video-videonya ke teman-teman kalian semuanya, ke sahabat-sahabat fiksi lainnya. Terus jangan lupa kalian tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat video-video terbaru dari channel Rizky Fiksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau. Sorry ass DJ.